الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وعزنا بالإسلام ورزقنا باتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العز الأكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Karena ini merupakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Dan modal bagi kita untuk meraih keistimewaan di Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ketakwaan kepada Allah. Apakah keistimewaan itu kita akan raih di dunia maupun di akhirat? Semua modalnya hanya satu, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kemudian Allah Subhanahu wa taala, baik terasa berat dilakukan ataupun ringan, sebagai muslim kita tetap melaksanakannya sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilah-milih yang berat ataupun yang ringan, selama itu adalah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakannya. Karenanya kemudian mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala meridai mereka atas apa yang telah mereka lakukan, sebab mereka telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi situasi seperti sekarang, musibah demi musibah, dan itulah kebenaran karakter atau ciri tanda akhir zaman, di banyak fitnah dan musibah yang akan menimpa kita, baik terasa ringan ataupun berat. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai ujian keimanan bagi kita atau azab bagi orang lain. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar semua musibah ini menjadi ujian bagi keimanan kita agar kita naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyikapi dengan kesabaran dan tetap melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah dalam sebuah hadis qudsi, manakala kemudian kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa milah-milih, sepanjang itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ketaatan kepadanya dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita sebagai walinya. Inilah yang dimaksud di dalam hadis qudsi. Dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Wali yang dimaksud di dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, adalah mereka yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sebut dengan al-muwadzib ala taqwallah, yaitu ketika ada perintah beliau lakukan, ketika ada larangan segera dihindari. Itulah waliullah yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan pasang badan terhadap orang ini di saat ada orang atau musuh-musuhnya ingin menciderainya dengan cara apapun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir akan melindungi dia dengan caranya yang barangkali kita tidak mengetahui dan tidak merasakannya, tetapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala, buah hasil kesalehan kita kalau kita berhasil menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan perlindungan utuh kepada kita. Dan kemudian lebih lanjut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma takharraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib hukumnya untuk dilakukan, baik fardu ain atau fardu kifayah, semua itu merupakan amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan para walinya, yaitu orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu fa kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la uidanna. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepada para walinya. Tak mungkin itu adalah kita, sepanjang kita melakukan hal yang sama kita akan mendapatkan keistimewaan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Semasih hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, aku akan mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah pertama mencintai amal yang kita lakukan, karena kita sukses menjalankan hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang wajib, kemudian ketika kita merambah hal yang sunnah-sunnah kita lakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala baru jatuh cinta kepada kita karena kita menjalankan ketaatan kepadanya tanpa memperhatikan wajib sunnahnya amal itu. Sepanjang disyariatkan kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Bukan hanya itu, setelah Allah jatuh cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan lain, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fa kuntu samahu alladhi yasma'u bihi. Maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya, kata para ulama, orang ini mendapatkan keistimewaan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sisa usianya pendengaran, pandangan mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala membimbing orang ini untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Dan kemudian lebih itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan padanya, yaitu kondisi mustajab doa. Setiap kali seorang ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Barangkali di tengah sulitnya dikabulkan doa, sementara musibah-musibah menimpa kita, masalah dalam hidup kita terus bersilih berganti, tidak pernah terurai. Tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui doa-doa yang dipanjatkan, Allah akan dengarkan, dan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala akan mengurai semua masalah yang dihadapinya. Ini pula yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya. Artinya setiap ada masalah, Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan mengurai semua masalah yang dihadapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang bersangkutan barangkali merasakan betapa sulit dan mungkin mustahil menurut logika untuk keluar dari masalah itu, tapi karena ketakwaan adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala turun tangan dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sta'adani la uidanna. Kalau orang ini minta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ketika seorang menghadapi sesuatu yang barangkali dia tidak sukai, cukup hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana Abu Muslim Al-Khawlan ketika dibakar oleh Al-Aswad Al-Anasi, ketika dia tidak mau
mengakui kerasulan dan kenabian seorang Al-Aswad An-Nasi dan kemudian dibakar hidup-hidup. Apakah kemudian beliau terbakar? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala melindungi orang ini ketika berita ini sampai kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat dibakar oleh kaumnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api, kuni bardaw wa salama. Wahai api, mendinginlah anda dan jadikanlah penyelamat, artinya menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Hal itu didapatkan juga oleh Abu Muslim Al-Khawlan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat dia terancam terbunuh dan terbakar di tengah bara api, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan. Jangankan kemudian badannya, pakaiannya pun tidak tersentuh oleh api, dan kemudian sholat di tengah bara api yang membuat orang yang menyaksikan pada saat itu gemetar. Termasuk kemudian Al-Aswad An-Nasi pada saat itu takut dan dia minta agar tidak didoakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Hadirin sajuat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rentetan keistimewaan dan bukti nyata bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Tinggal bagaimana kemudian kita mengimani dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat bagi kita untuk meraih keistimewaan itu. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa saja yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun situasinya dan kondisinya, dia tetap kemudian melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kemudian itu adalah musibah yang menjadi sebab dia kematian dia, Allah Subhanahu wa taala akan cabut dia dengan sakaratul maut yang paling ringan. Inilah kemudian penutup dari hadis itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atah." Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya. Artinya kata para ulama, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kemudian dia di penghujung hayatnya, di saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan cabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya hanya satu, adalah istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ala wa sallu ala khairul killah Muhammad ibn Abdullah kama amarna Allah bihi wa bada bi nafsihi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.